Sekarang kita sudah memasuki ke video sesi ke-7. Gak terasa ya. Di sesi 7 ini saya akan menjelaskan tentang permasalahan baseband unknown atau pita basis tidak diketahui. Dan biasanya dalam kasus permasalahan ini, kalau kita cek IMEI-nya pun dia akan null. Baseband unknown itu bisa disebabkan oleh banyak faktor. Bisa diakibatkan karena hardware-nya, bisa disebabkan karena software-nya. Kali ini saya akan menjelaskan dulu dari sisi software-nya. Yaitu modem. Baseband unknown atau pita basis itu ada pada bagian proses modem. Kita lihat dulu di MTK. Di MTK, di dalam SoC-nya ini sudah tergabung. Dalamnya ini prosesor ARM11 yang berperan sebagai DSP, yaitu Digital Signal Processor. Prosesor yang untuk mengelola modem sistemnya. Nah, CP ya, atau Communication Processor. CPU dapat mengerjakan sesuatu, atau modem sistem ini, prosesor ini dapat bekerja, tentu dia membutuhkan firmware. Nah, firmware-nya dia membutuhkan, kalau di MTK, yaitu nama filenya adalah Sekro. Sekro ini adalah firmware untuk modemnya. Jadi pastikan apabila di MTK mendapatkan permasalahan baseband unknown, Anda perlu melakukan flashing pada bagian Sekro-nya saja. Kemudian di Exynos, sekalipun bila kita lihat di sini baseband prosesornya dia dipisah. Beda di MTK, baseband prosesornya digabung di dalam MTK-nya. Tapi kalau Exynos dia dipisah, punya IC terpisah, IC baseband. Walaupun dia terpisah, tetap saja firmware-nya itu ada di dalam eMMC. Nama partisinya yaitu radio. Radio. Sekarang di Qualcomm. Di Qualcomm namanya modem. Sekarang di Intel. Di Intel nama filenya adalah Factory. Jadi untuk permasalahan software, kita cukup melakukan write pada bagian yang telah saya sebutkan tadi. Ada beberapa poin tambahan untuk di MTK. Ada beberapa tipe handphone yang menggunakan SoC MTK ini, partisinya ada tambahan yaitu Protect F. Maka kita wajib untuk melakukan write keduanya, Sekro dan Protect F-nya sekaligus. Kemudian di Intel. Di Intel ada baiknya ketika kita melakukan write factory ini, sebelumnya kita perlu melakukan erase factory terlebih dahulu begitu. Barulah kita tuliskan factory-nya. Kemudian untuk di Exynos ini tidak ada hal yang spesial. Kita cukup melakukan write pada bagian radio atau modem. Kalau di Qualcomm untuk bagian modemnya ini biasanya
Kalau dari hasil file-file yang tersedia di hard disk kita ya, yang ada di file-file support, itu biasanya partisi atau file pada bagian modem ini tidak tersedia gitu. Karena ketika membackup, modemnya tidak terchecklist gitu. Jadi ada baiknya untuk modem ini kita backup sajalah dari handphone yang sama tipenya. Oke, sekarang kita lanjutkan ke permasalahan baseband unknown yang disebabkan karena hardware-nya. Tapi ada hal penting yang perlu Anda perhatikan. Sebelum kita mengeksekusi ke bagian hardware, software-nya harus dioptimalkan dulu gitu ya. Jadi kalau software-nya udah mentok, dia masih tetap. Oke, sekarang kita lanjutkan ke analisa bagian hardware-nya. Untuk baseband unknown di bagian MTK ini tidak ada yang spesial, tidak ada banyak hal yang dapat kita lakukan selain kita melakukan mencetak ulang SOC-nya gitu. Karena prosesor bagian baseband-nya dia sudah digabung di dalam SOC ini. Adapun syarat tegangan kerja yang dibutuhkan untuk modem ini juga tidak perlu kita ukur, karena tegangan kerjanya dia masih sama menggunakan tegangan untuk SOC-nya. Oke, sekarang mari kita lihat di chipset yang lain. Kita mulai dulu dari Exynos. Exynos baseband prosesornya ini terpisah, tidak digabungkan di dalam SOC-nya. Baseband prosesor ini dia membutuhkan beberapa syarat agar dia dapat bekerja. Yang pertama, dia membutuhkan data, butuh firmware. Oke, tadi sudah dijelaskan di awal. Firmware-nya dia membutuhkan, untuk di Exynos ini membutuhkan partisi radio. Walaupun kita lihat partisi radio ini dia diaksesnya langsung eMMC ini ke AP prosesor ya, ke dalam Exynos-nya, bukan langsung ke dalam baseband prosesor. Nah, baseband prosesor ini mengambil data radio itu melalui jalur ini, HSIC data 1, HSIC strobe 1, IPsec slap wake up, dan active state HSIC. Dia mengambil datanya melalui SOC dulu. Itu syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua, dia membutuhkan tegangan perintah. Tegangan perintahnya di sini ada CP on, PDA aktif, reset request end, kemudian CPP reset. Ini untuk memerintahkan agar baseband prosesor ini dapat bekerja. Perlu Anda ketahui bahwa di dalam baseband prosesor yang ada di dalam Exynos, di dalamnya telah memiliki internal regulator. Dia sudah memiliki IC power terpisah. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa SOC dia dapat bekerja, dia membutuhkan tegangan kerja. Tegangannya disuplai dari PMU, dari IC power. Nah, begitu juga dengan baseband prosesor, dia pun dapat bekerja membutuhkan tegangan. Inilah tegangan-tegangan kerja yang dibutuhkan agar baseband prosesornya ini dapat aktif. Nah, tegangan-tegangan ini itu disuplai oleh dirinya sendiri. Di sini ada dua bak regulator, ada SD1 dan SD2 ya, CP VSD1 dan CP PSD2. Sumber tegangannya ini dari Vibat. Kemudian syarat berikutnya selain tegangan kerja ini juga dia membutuhkan clock. Dia membutuhkan sistem clock. Clocknya ini dia diberikan dari RF prosesor. Di sini ada kristal osilator. Jadi perlu hati-hati untuk permasalahan baseband unknown di Exynos ini. Bisa disebabkan juga karena IC RF-nya yang bermasalah. Dan permasalahan RF prosesor pun belum tentu RF prosesornya yang rusak. Ini pun bisa jadi syarat kerja RF prosesornya tidak terpenuhi. Nah,
array prosesornya ini ternyata di sini punya IC power tersendiri. Di sini ada DC to DC converter. Array prosesor ini membutuhkan tegangan sebagai berikut. Ada VDD 1V8, V2, VDD 1V8, VDD 2V85. Jadi kalau ini rusak juga sama, dia akan menyebabkan baseband unknown. Oke, selain clock yang didistribusikan dari prosesor juga bisa disebabkan karena RAM. Semua prosesor dia dapat bekerja, apapun prosesornya, entah itu mau AP mau CP, mereka hanya dapat bekerja kalau memiliki RAM. Tadi kalau application processor, RAM-nya dia punya sendiri, ada disimpan di atasnya, di atas SoC-nya. Nah, kalau untuk baseband prosesornya, RAM-nya dia diambil dari RAM IMCP. Jadi hati-hati, RAM yang ada di dalam IMCP ini, yang ada di dalam eMMC ini bukanlah RAM yang diperuntukkan ke SoC, tetapi RAM untuk baseband prosesor. Banyak kejadian handphone Exynos dari konsumen datangnya itu brick, gagal booting, dan ternyata eMMC-nya rusak. Begitu kita pasang eMMC-nya tentunya kita write full dump, misalkan pakai UV, sukses. Kita pasang ke mesinnya, handphonenya normal, tetapi baseband unknown. Nah, padahal permasalahannya hanya diakibatkan karena pemasangan IMCP-nya nggak bener, karena salah satu kaki dari LPDDR-nya ada yang tidak nyambung gitu. Jadi Anda perlu memperhatikan apakah kaki-kaki ini ada yang bermasalah atau tidak. Nah, selain jalur-jalur kaki dari LPDDR ini, juga Anda perlu mengecek pada tegangan kerjanya. Dan kita lihat di sini, tegangan kerja untuk LPDDR-nya ini berbeda dengan tegangan kerja untuk eMMC-nya ya. Di sini ada CP VSD2. Nah, ini tegangannya diambil bukan dari IC power, tetapi diambil dari internal regulator yang ada di dalam baseband prosesornya. Oke, lalu bagaimana dengan di Qualcomm? Nah, handphone Qualcomm ini juga tentu ada beberapa varian Qualcomm, tetapi untuk Qualcomm yang MSM 8939 ke bawah itu hampir sama persis seperti MTK, karena modem sistemnya atau baseband prosesornya dia masih digabung di dalam SoC, jadi dia tidak membutuhkan RAM terpisah. Tapi berbeda dengan di Qualcomm, di Oppo N1 misalkan, dia itu terpisah. Oke, kemudian di Intel. Di Intel, baseband prosesornya yang ini, dia sama memiliki internal regulator di dalamnya. Ini internal regulatornya. Jadi di dalam baseband prosesor ini sudah ada IC powernya. Kemudian untuk dia dapat bekerja, dia membutuhkan clock. Clocknya pun sama, didistribusikan dari RF prosesor. Jadi baseband unknown di Intel pun sama, bisa diakibatkan juga karena RF prosesor atau kristalnya. Hati-hati ketika kita dapat permasalahan handphone datang nggak ada signal, kita panasin atau eksekusi RF prosesornya, kemudian tiba-tiba menjadi baseband unknown gitu ya. Ini karena permasalahan clocknya yang bermasalah. Nah, di sini yang membedakan antara antara Intel dengan Exynos yaitu RAM-nya. Kalau tadi di Exynos, RAM-nya itu ada di dalam IMCP, ada di dalam eMMC. Nah, kalau di Intel ini tidak, dia terpisah, memiliki RAM tersendiri.
kita perlu mengecek dengan kerjanya juga. Di sini ada VSD 2 dan ada VSD 3. Oke, jadi untuk permasalahan baseband unknown ini bisa disebabkan karena banyak faktor. Dan tadi telah saya perlihatkan dari struktur kerjanya, dari struktur diagramnya. Ternyata permasalahan baseband unknown ini bukan permasalahan yang sederhana. Ini permasalahan yang sangat rumit karena bisa disebabkan karena banyak faktor, terutama pada bagian rangkaian-rangkaian hardware-nya, dari mulai clock-nya, RF prosesornya, kemudian internal regulatornya, baseband prosesornya, RAM-nya, dan masih banyak lagi yang lainnya. Jadi tidak heran apabila teknisi-teknisi saat ini ketika menangani permasalahan baseband unknown itu tidak pernah menganggap bahwa ini adalah permasalahan yang sangat mudah, kecuali kalau kerusakannya itu hanya pada bagian softwarenya saja. Baiklah, di video berikutnya sekarang saya akan melanjutkan ke pembahasan tentang permasalahan email dan permasalahan signal.